Salam geografi, hijau bumiku, biru langitku, geografi di dadaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Halo semuanya, kembali lagi dalam pembelajaran geografi kali ini bersama saya Elizabeth Sitompul. Dalam pembelajaran geografi kali ini, kita akan mempelajari tentang penginderaan jauh. Capaian pembelajaran pada materi ini, pada akhir kelas 10 atau fase E, peserta didik mampu mengidentifikasi, memahami, berpikir kritis, dan menganalisa secara keruangan tentang konsep dasar ilmu geografi, peta, penelitian geografi, dan lingkungan geosfer, memaparkan ide dan mempublikasikan di kelas atau di media lainnya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, siswa dapat memahami tentang penginderaan jauh. Yang kedua, siswa dapat memahami komponen-komponen penginderaan jauh. Anak-anak sekalian, ketika terjadi sebuah fenomena gempa bumi ataupun tsunami, contohnya, bagaimana mengetahui lokasi pusat gempa di Aceh tanpa harus mendatangi lokasi tersebut? Nah, benar sekali. Cara kita untuk mengetahui pusat gempa di Aceh adalah dengan menggunakan sistem penginderaan jauh. Penginderaan jauh mengacu kepada kegiatan pencatatan, pengamatan sebuah objek atau peristiwa di tempat yang jauh tanpa melakukan kontak langsung pada wilayah terjadinya fenomena tersebut. Nah, jadi penginderaan jauh adalah ilmu, seni, dan teknik untuk merekam suatu objek, gejala, dan area dari jarak jauh tanpa kontak langsung dengan alat penginderaan jauh, yaitu sensor. Cara yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan hasil penginderaan jauh adalah dengan cara menggunakan laptop, HP, atau notebook. Bagaimana caranya? Kalian bisa menggunakan aplikasi Maps ataupun aplikasi Google Earth. Nah, kali ini Ibu akan menunjukkan salah satu contoh hasil penginderaan jauh, yaitu SMA Yadika 5. Dari hasil penginderaan jauh ini, kita dapat mengamati objek SMA Yadika 5 tanpa harus melakukan kontak langsung pada wilayah tersebut. Kali ini Ibu akan menunjukkan cara menggunakan Google Earth untuk melihat hasil penginderaan jauh. Kalian boleh ke menu web browser Chrome, lalu kalian boleh ke menu Google Apps. Silahkan scroll sampai ke bawah hingga kalian menemukan yang namanya Google Earth. Kalian boleh mengklik, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kalian langsung ke baru, klik baru, project baru, lalu akan tampil di Google Earth-nya gambarannya seperti ini. Nah, ini merupakan hasil penginderaan jauh dengan menggunakan Google Earth, yaitu dengan objek SMA Yadika 5. Dalam analisis objek ini, kita dapat mengetahui bahwa SMA Yadika 5
polanya adalah memanjang mengikuti jalan. Nah, dalam hal ini kalian juga dapat menggunakan menu poligon. Tujuannya supaya kita dapat mengetahui bentuk serta luas dari si objek SMA Yadika 5 ini. Nah, ini hasil poligonnya. Di sini sudah terlihat keliling dan luasnya. Namun keliling dan luas ini belum tentu sesuai dengan yang sebenarnya. Kita dapat menganalisis lokasi-lokasi lain yang ada di sekitar SMA Yadika 5 sesuai yang kita inginkan dan kita butuhkan. Untuk melihat objek lain, kalian bisa pilih menu search. Kali ini saya mau ke Gelora Bung Karno. Nah, demikian tampilannya Gelora Bung Karno. Kita dapat melihat lokasi keseluruhan Gelora Bung Karno tanpa melakukan kontak langsung pada wilayah tersebut. Di sini sangat terlihat jelas setiap objek yang ada di sekitar wilayah Gelora Bung Karno. Gelora Bung Karno memiliki pola dikelilingi oleh jalan. Nah, setelah itu kita akan mengganti objek. Kali ini saya menginginkan objek yang ketiga, yaitu Candi Prambanan. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ini merupakan hasil penginderaan jauh Candi Prambanan dan kita dapat melihat dengan menggunakan posisi 3D. Dalam menu Google Earth ini penggunaan 3D sudah didukung. Kita dapat melihat lebih jelas lagi tentang objek yang kita inginkan. Begitupun objek Candi Prambanan, kita dapat melihat secara jelas keadaan di setiap wilayah Candi Prambanan. Dalam menggunakan ini bisa kalian coba di rumah kalian masing-masing. Semoga cara yang saya sampaikan membantu kalian untuk mengetahui objek-objek yang lain yang kalian inginkan. Nah, selanjutnya anak-anak, kita akan mengetahui tentang komponen-komponen penginderaan jauh. Nah, apa aja sih komponen-komponen penginderaan jauh? Sama seperti pembelajaran sebelumnya tentang peta, bahwa peta memiliki banyak komponen. Begitu juga dengan penginderaan jauh. Nah, yang pertama, penginderaan jauh memiliki komponen yaitu sinar matahari. Yang kedua, komponennya adalah atmosfer. Yang ketiga adalah objek. Yang keempat adalah sensor dan wahana. Yang kelima adalah perolehan data. Dan yang keenam adalah pengguna data. Komponen yang pertama adalah sinar matahari. Dalam komponen sinar matahari ini dibagi menjadi dua, yaitu sistem aktif dan sistem pasif. Sinar matahari sistem pasif yaitu menggunakan tenaga elektromagnetik yang berasal dari sinar matahari sendiri. Sinar matahari sampai di permukaan bumi, kemudian objek yang ada di permukaan bumi memantulkan cahaya ke alat perekam. Jadi, sinar matahari ini akan membantu si pengambil objek untuk menghasilkan objek yang jelas. Berikutnya adalah sistem aktif, yaitu dengan menggunakan tenaga buatan. Menggunakan tenaga buatan berupa gelombang mikro yang dipancarkan oleh alat perekam. Artinya, sistem aktif
ini adalah menggunakan sebuah alat dalam mengupayakan penerangan dalam permukaan bumi. Sehingga sinar matahari sangat bermanfaat dalam pengambilan hasil penginderaan jauh. Contohnya, ketika kita mengambil hasil penginderaan jauh pada malam hari, maka hasil yang kita dapatkan tidak akan sempurna. Artinya, hasil foto yang kita dapatkan akan gelap. Nah, sebaliknya, ketika kita mengambil hasil penginderaan jauh pada waktu siang hari, maka hasil penginderaan jauh itu akan terlihat sempurna. Komponen yang kedua yaitu atmosfer. Hanya sebagian kecil tenaga elektromagnetik yang dapat mencapai permukaan bumi yang dapat digunakan dalam sistem penginderaan jauh. Jendela atmosfer yaitu bagian spektrum elektromagnetik yang mencapai bumi. Spektrum ini yang dipantulkan ke alat perekam penginderaan jauh. Maksudnya apa sih? Nah, maksudnya adalah atmosfer akan sangat mempengaruhi sebuah hasil penginderaan jauh. Contohnya, ketika kita mengambil hasil penginderaan jauh pada saat turun hujan, maka hasil yang kita dapatkan tidak akan sempurna. Tidak sempurnanya bagaimana sih, Bu? Maka hasil foto yang kita dapatkan akan terdapat bintik-bintik hujan. Nah, yang kedua adalah ketika kita mengambil hasil penginderaan jauh pada saat terjadinya angin. Contohnya bagaimana sih, Bu? Nah, contohnya, Dodi diperintahkan untuk mengambil hasil penginderaan jauh dengan menggunakan balon udara. Pada saat itu terjadi angin, maka Dodi akan terganggu dalam mendapatkan hasil penginderaan jauh. Demikian manfaat dari si atmosfer dalam penginderaan jauh. Yang ketiga adalah objek. Setiap objek mempunyai sifat tertentu dalam memantulkan tenaga ke sensor atau ke alat perekam. Contohnya, yang pertama, ciri spektral. Berdasarkan perbedaan panjang gelombang, contohnya adalah rona dan warna. Yang kedua adalah ciri spasial. Berdasarkan perbedaan pola ruang seperti bentuk dan ukuran sebuah wilayah. Yang ketiga adalah ciri temporal. Berdasarkan perbedaan perekam, contohnya perekam saat musim hujan, saat musim kemarau. Maksudnya apa sih? Objek adalah salah satu lokasi yang akan kita gunakan dalam menentukan sebuah hasil penginderaan jauh. Secara gampang, objek ini bisa kita contohkan seperti yang Ibu sebutkan di pertama tadi, bahwa objek itu bisa seperti SMA Yadika 5, persawahan, laut, ataupun danau. Objek di permukaan bumi itu tidak sama, sehingga setiap kita mengambil objek yang berbeda, maka hasil yang kita dapatkan tidak akan sama. Yang keempat adalah sensor dan wahana. Sensor adalah alat untuk menerima atau merekam tenaga yang dapat dari objek di permukaan bumi. Kemampuan sensor untuk menyajikan gambaran objek terkecil disebut resolusi spasial. Sensor dibagi menjadi dua. Yang pertama, sensor fotografik. Yang kedua, sensor elektronik. Sensor fotografik adalah sensor yang menggunakan film sebagai detektor penghasil foto udara. Contohnya adalah kamera. Yang kedua adalah sensor elektronik. Sensor elektronik adalah sensor yang menggunakan tenaga elektrik pada spektrum yang luas menghasilkan
citra. Contohnya adalah satelit. Yang kedua adalah wahana. Wahana adalah kendaraan yang mengangkut atau membawa alat pemantau dalam penginderaan jauh. Wahana ini bisa seperti pesawat udara. Dalam menggunakan pesawat udara, hal yang harus diperhatikan adalah yang pertama, pesawat terbang rendah sampai menengah. Pesawat ini dengan ketinggian antara 1000 sampai 9000 mdpl. Yang kedua adalah pesawat terbang tinggi dengan ketinggian lebih dari 18.000 mdpl. Dan yang ketiga adalah satelit dengan ketinggian sekitar 900.000 mdpl. Nah, contoh lainnya apa sih, Bu? Nah, contoh lain dalam wahana adalah seperti balon udara, drone, ataupun HP. Alat itu akan digunakan sebagai alat bantu dalam mendukung hasil penginderaan jauh. Nah, kali ini dalam memahami sensor dan wahana, Ibu akan memberikan satu contoh yang harus kalian jawab. Contohnya adalah, Davin diperintahkan untuk mengambil hasil penginderaan jauh dari lantai 5 SMA Yadika 5. Pada saat itu, Davin diperintahkan membawa sebuah HP sebagai kamera. Maka sensor dan wahana apakah yang digunakan oleh Davin? Nah, benar sekali. Sensor yang digunakan Davin adalah sensor fotografik. Apa sih, Bu, sensor fotografik? Maka sensor fotografik yang digunakan Davin adalah kamera HP. Nah, wahana yang digunakan Davin adalah lantai 5 SMA Yadika 5. Kenapa, Bu, lantai 5? Karena Davin diperintahkan menuju lantai 5. Ketika Davin disuruh ke lantai 1, maka hasil penginderaan jauh yang didapat oleh Davin tidak akan sempurna. Yang kelima adalah perolehan data. Setelah kita sudah mendapatkan hasil penginderaan jauh, maka kita akan mendapatkan hasil perolehan data berupa hasil foto penginderaan jauh. Hasil foto penginderaan jauh ini bisa kita gunakan dalam analisis manual dengan cara melakukan print out hasil penginderaan jauh. Analisis manual ini akan kita gunakan menggunakan alat stereoskop. Dan untuk analisis digital dilakukan dengan menggunakan komputer. Nah, yang terakhir adalah penggunaan data. Penggunaan data yaitu orang atau lembaga yang menghasilkan hasil penginderaan jauh untuk berbagai bidang kehidupan seperti tata guna lahan, pertambangan, ataupun mitigasi bencana. Jadi contohnya adalah, apakah Ibu bisa menjadi pengguna data dalam penggunaan penginderaan jauh? Ya, tentu bisa. Saya akan menggunakan data hasil penginderaan jauh dengan tujuan menganalisis SMA Yadika 5. Baiklah, supaya lebih semangat, kali ini kita masuk ke sesi ice breaking. Ice breaking kali ini Ibu sediakan yaitu tebak gambar. Berikut adalah rulesnya, kalian diminta untuk tetap fokus. Oke? Mari kita mulai dari gambar yang pertama. Kira-kira ini gambar apa ya? Apa? Penguin? Apakah benar? Coba kita lihat. Nah, ternyata kalian masih kurang tepat ya. Ternyata itu adalah panda. Oke, kita lanjut ke gambar yang kedua. Ini kalian pasti benar. Oke, perhatikan gambarnya. Gambar apakah ini? Gambar gajah. Oke,
kita lihat apakah benar gambar gajah. Oh, ternyata kalian belum tepat juga, itu adalah angsa ya. Oke, soal terakhir, tetap fokus. Oke, kalian tentukan dari gambar berikut. Oke, kira-kira apakah kalimat yang akan muncul dari gambar ini? Oke, mari kita lihat jawabannya. Benar sekali, tarik kesimpulan. Oke, sesingkat itu ice breakingnya, semoga menyenangkan untuk kalian. Kita lanjut kembali. Nah, anak-anakku sekalian, apakah kalian sudah memahami tentang materi hari ini? Adakah yang bisa memberikan sebuah kesimpulan? Nah, benar sekali. Kesimpulan pada materi kali ini adalah penginderaan jauh dapat membantu pekerjaan kita untuk menganalisis suatu objek yang ada di suatu wilayah tanpa melakukan kontak langsung pada wilayah tersebut. Dan adapun komponen-komponen dalam penginderaan jauh, yaitu yang pertama adalah matahari, lalu objek, atmosfer, wahana dan sensor, pengguna data, dan perolehan data. Jika kalian sudah memahami dan menyukai pembelajaran hari ini, Ibu harapkan kalian memberikan tanda like atau komentar kalian di bawah ini. Terima kasih, bye-bye. Baiklah, sekian pembelajaran geografi kali ini. Semoga apa yang Ibu jelaskan sudah dapat kalian pahami. Nah, sekian pembelajaran kali ini. Kita ketemu di video selanjutnya. Hijau bumiku, biru langitku, geografi di dadaku.